Selamat siang. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu kesetimbangan dalam sistem dengan satu komponen. Pada bab ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai kesetimbangan. Ya. Kita mulai dari kesetimbangan dalam satu komponen penyusun terlebih dahulu. Di bab selanjutnya kita akan bahas kesetimbangan dari sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Kita mulai dulu dari kapan sebuah sistem bisa dikategorikan dalam kondisi setimbang. Ya. Yang pertama, dalam keadaan stabil, tidak berubah, misalnya pada penampakan fisik, secara keseluruhan tidak ada perubahan. Yang kedua, tidak ada hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada sistem tersebut. Hal ini kita sebut juga sebagai driving force, ya, misalnya perbedaan temperatur. Terus yang ketiga, fasa-fasanya stabil, tidak berubah dalam artian energi bebas Gibbs per molnya itu sama. Jadi di sini kita lihat kalau G-nya itu ada garis di bawahnya, ya. Di G-nya ada garis di bawahnya. Ini adalah simbol dari energi bebas Gibbs per molarnya. Jadi maksudnya di sini bisa saja komponen ini memiliki dua fasa, misalnya fasa cair dan fasa padat, tapi jumlah energi Gibbs per molnya sama, sehingga delta G-nya itu adalah sama dengan 0. Ya. G1 kurang G2 sama dengan 0. Nah, yang keempat, sifat-sifat yang dimiliki seragam, misalnya temperatur atau tekanannya itu sama di setiap titik. Nah, yang kelima, untuk sistem tertutup dan pada temperatur dan tekanan tetap, kesetimbangan akan tercapai jika total energi Gibbs-nya adalah minimum, ya. Ya, sehingga turunannya dG-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa pada kesetimbangan molar Gibbs fasa 1 dan molar Gibbs fasa 2 adalah sama. Jadi sekarang kita akan lihat apa implikasinya jika molar Gibbs dari dua fasa pada satu komponen ini adalah sama. Jadi sekarang kita anggap G aksen adalah total energi dari energi Gibbs, sebuah komponen yang terdiri dari dua fasa, yaitu fasa 1 yang memiliki energi Gibbs 1 dan fasa 2 yang memiliki energi Gibbs 2. Nah, total energi Gibbs tersebut dapat juga ditulis sebagai G aksen, terus N kali G, ya. Jadi G garis bawah ini akan G per N, jadi sama aja sama yang di atas sebenarnya yang di sini itu. Jadi N itu sebenarnya bisa saling coret kalau kita masukkan di sini. Nah, jika kita turunkan pada temperatur dan tekanan konstan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Jadinya G1 dN1 terus G2 kali dN2. Nah, sedangkan karena ini adalah satu komponen, ya, satu komponen, kita bisa anggap N1 tambah N2 adalah konstan, sehingga dN1 itu tuh sama minus dN1 sama dengan dN2 gitu. Oke. Nah, dan akhirnya kita bisa jadi sederhanakan sebagai berikut, ya. Jika dN mol fasa 2 berubah ke fasa 1, ya, maka delta G-nya adalah menjadi sebagai berikut, ya. Coba dilihat lagi. Sekarang ada porsi dari fasa 2 sejumlah dN yang berubah ke fasa 1, maka perubahan energi Gibbs-nya akan sebanding dengan perubahan molar dikali selisih energi bebas Gibbs per molarnya. Nah, sedangkan kita tahu pada kesetimbangan G1 itu sama dengan G2 dan delta G adalah 0. Maka untuk memenuhi persyaratan ini, ya, maka untuk memenuhi persyaratan
kesetimbangan G1 sama dengan G2 dan delta G sama dengan 0, maka delta N ini pada kesetimbangan bisa punya angka berapa saja. Jadi implikasinya jika ada dua fasa dalam kesetimbangan ya, maka fasa 1 dalam jumlah berapapun akan bisa ada secara bersamaan dengan berapapun jumlah fasa 2. Nanti kita lihat lagi ya. Contohnya kesetimbangan ini adalah pada saat melebur misalnya. Jadi ada fasa padat dan fasa cairnya bisa pada saat es melebur. Jadi ada fasa padat es dan fasa cair es itu bisa ada secara bersamaan. Nah, jumlahnya bisa berapapun, value-nya itu bisa berapapun delta N-nya. Ya. Jadi ini implikasinya untuk dua fasa ya pada satu komponen pada kesetimbangan. Jadi karena G1 harus sama dengan G2 dan delta G sama dengan 0, maka delta N-nya itu bisa angka berapa saja. Jadi mereka bisa ada secara bersamaan, ya, berapapun jumlahnya nggak masalah. Ini kok nggak kelihatan.